What is she like? No, nothing at all. Just sleep. Halo semua, gua Doni. Selamat datang di Nostalgiror. Terima kasih buat kalian yang udah mau mampir ke channel ini. Karena udah lama banget nih gue udah nggak upload video tentang Nostalgiror ini. Dan kebetulan juga banyak banget juga yang nggak nanyain. Makanya sekarang gue upload. Di video kali ini, gue bakal bahas seseorang yang sangat kejam di eranya. Dan mungkin beberapa dari kalian ada yang nggak tahu. Dia adalah Caligula. Yuk langsung aja kita mulai. Pada usia yang baru menginjak 3 tahun, Gaius Caesar Germanicus pernah menemani ayahnya ke medan perang. Saat itu, Gaius memakai baju perang mini yang menarik perhatian legion Romawi. Apa dan legend? Legion itu kayak semacam pasukan perang yang jumlahnya itu banyak. Nah, sejak saat itulah Gaius dijuluki Caligula, yang artinya sepatu kecil. Tapi ironisnya, dalam sejarah dunia, julukan yang terkesan kekanak-kanakan itu identik dengan nama penguasa Romawi yang paling kejam. Pada umur 25 tahun, Gaius diangkat menjadi kaisar Romawi yang ketiga. Masa pemerintahannya tergolong cukup singkat, hanya sekitar 4 tahun saja, dari 37 sampai 41 Masehi. Tapi selama waktu singkat itu, catatan sejarah menyebutkan bahwa Caligula telah melakukan berbagai macam kejahatan. Dan konon katanya, dia juga punya perilaku yang terkesan seperti orang sinting. Tapi, apa benar Caligula itu sebegitu kejam? Atau semua itu hanya dilebih-lebihkan? Sebenarnya, sebagian besar cerita populer mengenai Caligula berasal dari biografi singkat yang ditulis oleh sejarawan Romawi, yaitu Suetonius. Biografi tersebut ditulis puluhan tahun setelah Caligula wafat, dan Suetonius pun punya reputasi yang sangat buruk sebagai penulis. Dia kerap mencampur adukan mitos dan fakta dalam berbagai catatan sejarah yang ditulisnya. Jadi, ada kemungkinan beberapa bagian kisah Caligula berasal dari gosip yang beredar di masyarakat Romawi pada masa itu. Salah satu mitos menarik yang sering dibahas, yaitu saat Caligula mendaulat kuda kesayangannya, yaitu Incitatus, sebagai penasihat kekaisaran. Kuda yang dijadiin penasihat? Kuda? Kuda? K-U-D-A, kuda. Binatang. Gila itu orang. Caligula juga mengklaim dirinya sebagai seorang dewa, lalu membangun sebuah kuil tempat orang-orang bisa menyembahnya. Tak heran jika sejarawan menyebut Caligula sebagai Mad Emperor atau Kaisar Gila. Saat pertama kali diangkat menjadi kaisar, Caligula mendapat sambutan hangat dari rakyat Romawi. Berbagai kebijakan yang diambilnya, seperti upah tinggi untuk prajurit militer, pajak yang rendah, dan pembebasan tahanan yang dihukum secara tak adil, membuat Caligula segera dicintai rakyatnya. Sang kaisar pun sering mengadakan berbagai pertunjukan, seperti balapan kereta kuda, pentas drama, dan gladiator. Namun di balik pemimpinannya yang mampu menorehkan senyum di wajah rakyat Romawi, Caligula punya cara yang ekstrim untuk melindungi harga dirinya sebagai kaisar. Caligula mempunyai postur yang tinggi dan berkulit putih. Badannya yang dipenuhi bulu menyebabkan dia sering jadi bahan ejekan masyarakat Romawi di kala itu. Tapi setelah menjadi kaisar, dia enggan menoleransi segala bentuk hinaan yang dilayangkan kepadanya. Siapapun yang kedapatan menyebut kata domba di hadapan Caligula bakal dihukum mati. Emang kenapa, Dan? Jadi Caligula itu kan tadi kan berbulu, badannya kan banyak bulunya. Jadi itu dia tuh sering dicengin domba. Jadi memang agak baper kayaknya men dia. Beberapa bulan semenjak menjadi kaisar, Caligula jatuh sakit. Entah apa penyebabnya. Tapi setelah sembuh dari sakitnya, amarah Caligula meledak. Dia menganggap seseorang telah berusaha meracuninya.
Dari sanalah rentetan kekejaman dan perilaku gila si Caligula itu menyeruak ke permukaan. Dia mulai mengeksekusi mati setiap anggota kekaisaran yang diduga mencoba membunuhnya, termasuk keluarganya sendiri. Orang pertama yang dihukum mati adalah Gemellus, keponakan Caligula, sekaligus pewaris tahta kerajaan. Nenek Caligula yang merasa marah atas kematian Gallus di tangan cucunya sendiri pun meninggal tak lama kemudian. Sementara itu, anggota keluarga yang selamat dari hukuman mati diasingkan dari Romawi. Pejabat Romawi mulai membenci Caligula setelah sang kaisar mengklaim bahwa dirinya dewa yang patut disembah. Caligula juga menyuruh bawahannya membangun jembatan yang menghubungkan istana dengan kuil Jupiter. Alasannya, supaya dia bisa bertemu dan bercakap dengan dewa Jupiter secara langsung. Tak sampai di situ, sang kaisar mulai mengenakan pakaian layaknya dewa-dewa Romawi di depan publik. Kadang, dia berpenampilan seperti Hercules, Merkurius, Venus, Apollo, ya tergantung suasana hatinya. Tapi ternyata semua itu tak cukup untuk memuaskan obsesinya agar orang-orang semuanya memuji dirinya. Caligula kemudian memerintahkan bawahannya supaya mengganti patung-patung di setiap kuil dengan patung dirinya yang berbalutkan emas. Pada suatu ketika, Caligula berpesan pada hewan kekaisaran bahwa dia akan meninggalkan Romawi dan pindah ke Mesir, di mana dia akan disembah sebagai Tuhan. Seiring berjalannya waktu, para petinggi kekaisaran merasa muak dengan perilaku Caligula. Mereka ingin menyingkirkan kaisar dari tahtanya. Alhasil, Cassius Charea, seorang prajurit dari Garda Praetoria, mulai menyusun siasat untuk membunuh Caligula. Pada 24 Januari tahun 41 Masehi, Caligula ditusuk sebanyak 30 kali oleh sejumlah prajurit. Jasadnya kemudian dimasukkan ke sebuah lubang galian yang dangkal. Dan kabarnya, Cassius adalah seorang pertama yang menusuk Caligula. Tusukan maut Cassius lalu disusul oleh tusukan dari prajurit lain yang ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Tak hanya Caligula saja yang dibunuh, istri dan anak perempuannya juga turut jadi korban konspirasi Romawi. Setelah Caligula wafat, Dewan Kekaisaran memutuskan untuk menghapus namanya dari sejarah Romawi. Patung-patung Caligula dihancurkan. Lalu mereka mulai mempertimbangkan nama-nama calon pewaris tahta selanjutnya. Mengetahui kabar pembunuhan sang kaisar, rakyat Romawi pun dibuat geram. Walau bagaimanapun juga, mayoritas rakyat miskin Romawi pada saat itu mencintai Caligula karena kebijakan-kebijakan politiknya yang menguntungkan pihak mereka. Jadilah mereka menuntut agar pembunuh kaisar segera diadili. Menanggapi hal ini, Claudius, paman Caligula yang didaulat sebagai kaisar selanjutnya, menjatuhkan hukuman mati terhadap Cassius dan komplotannya. Para sejarawan berteori kalau perilaku Caligula yang terkesan gila tersebut disebabkan oleh epilepsi yang dideritanya. Teori ini didukung oleh fakta bahwa Caligula sering berbicara pada bulan di malam hari. Romawi zaman dulu percaya kalau epilepsi disebabkan oleh pengaruh bulan. Mungkin Caligula sering berbicara dengan bulan karena dia meminta agar bulan menyembuhkan epilepsinya. Tapi ya entahlah. Sementara pendapat lain mengatakan Caligula menderita hipertiroid, terbukti dari sifat sang kaisar yang sangat temperamental. Ada beberapa fakta menarik lainnya tentang Caligula. Ya, Caligula sangat mencintai kudanya, yaitu Incitatus. Sampai-sampai dia mengajaknya untuk makan malam dan minum champagne bersamanya. Incitatus punya beberapa budak pribadi yang selalu merawatnya dan memberinya gandum dengan kualitas terbaik. Gila, kudanya tuh punya budak. Iya, coba. kuda. Jadi bukan orang raja, budaknya itu kuda, tapi ini kuda, budaknya orang. Itu tadi sejarah dari Caligula. Semoga kalian semua bisa mengambil hikmah dari semuanya. Oke, jadi sampai ketemu di video selanjutnya yang pastinya bakal lebih seru. Goodbye. The end.
Udah cuy. Yuk, langsung aja ya. Jadi lupa gua. Motornya ngehek. Ranking barang prajurit dari Garda Pret. Susah nih.